terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, Naposo Bulung, Sekolah Minggu HKBP Sukadono, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Doa kami kepada Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kita tetap dalam kondisi sehat, kita tetap dalam kondisi penyertaan Tuhan, dan kami berharap dalam suasana social distancing ini dan physical distancing ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami tetap berharap kita dalam kondisi sehat selalu. Saudara-saudara, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pucuk pimpinan HKBP, Eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing dan Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, kita masih tetap diminta untuk beribadah di rumah kita masing-masing dan melaksanakan kegiatan gerejawi di rumah kita masing-masing, seperti pertanyaan. Bahkan pada minggu ini kita masuk dalam pertanyaan Pasion, masih juga kita laksanakan di rumah sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan, sekalipun pemerintah dan pucuk pimpinan menetapkan sampai tanggal 29, cepat atau lambat semuanya akan berlalu, yang membuat pergumulan kita ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami sangat merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Kerinduan kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, apalagi dalam memperingati perayaan hari kemenangan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita pada hari Jumat Agung dan Paskah. Dan ketika kita juga ingin mengingat kembali Ulaun Nahohom dan bunga-bunga ijuk yang sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak kami sekolah minggu di HKBP Sukadono ini. Kami tahu pergumulan kita dan kerinduan kita semuanya. Kami dapat merasakan itu semuanya. Dan yang paling indah sekali, Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Saudara-saudara, memang di dalam hati kita mengatakan, Tuhan, kapankah wabah ini berlalu, agar kami datang ke rumah-Mu untuk beribadah. Kami rindu akan bait suci-Mu. Itu yang selalu kita ungkapkan saat ini. Ketika kita lewat dari depan gereja ini, dari depan rumah Allah ini, kita pasti mengatakan, Tuhan, kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu di gereja-Mu ini. Saudara-saudara, sekalipun berat kita menghadapi semua ini, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan baiklah, mari kita pergunakan waktu ini untuk kita pakai bersama-sama dengan keluarga, anak-anak kita, untuk lebih dekat dengan Tuhan dalam sebuah ibadah kecil dalam rumah kita masing-masing. Dekat dengan Tuhan ketika kita beribadah di rumah kita. Dekat dengan Tuhan ketika kita pertanyaan keluarga bersama dengan anak-anak kita, yang selama ini pertanyaan hanya didominasi oleh kita orang tuanya. Saudara-saudara, dekat dengan Tuhan ketika kita bersama-sama melaksanakan doa syafaat bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan pasangan hidup kita, bersama dengan keluarga besar kita. Bahkan dalam doa syafaat juga
kita berdoa, mendoakan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang dekat dan yang jauh dari kita. Saudara-saudara, yang pasti Tuhan mengerti apa yang telah kita hadapi saat ini. Yang pasti Tuhan tidak diam menghadapi suasana yang terjadi pada saat ini. Tuhan bekerja untuk menyelamatkan dunia ini dari wabah COVID-19 ini. Tuhan lebih hebat dan Tuhan lebih agung dari semua ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita pada ibadah minggu hari ini mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada ibadah minggu hari ini, Minggu Palmarum. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Palmarum, ada tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di HKDP Sukadono, kita tahu kisah mengenai kedatangan Kristus Yesus ke Yerusalem dalam suasana penuh kemenangan. Ini dicatat oleh semua penulis Injil. Bisa kita lihat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, Injil Markus di pasal 11 ayat 1 sampai 10,
Dan di Injil Lukas ayat 19, pasal 19 ayat 28 sampai 38. Saudara-saudara, mari kita lihat beberapa nilai-nilai spiritualitas atau nilai keimanan bagi kita mengenai kisah Yesus yang memasukin kota Yerusalem. Saudara-saudara, momen ketika orang-orang Israel akan merayakan Paskah, maka setiap orang Israel yang berdomisili di perantauan atau yang berada di luar Yerusalem akan datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan Paskah. Itu adalah sebuah perayaan yang sangat besar di kalangan orang-orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang juga adalah sebagai bangsa Israel, dia juga dia datang ke Yerusalem bersama-sama dengan muridnya untuk merayakan perayaan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang sangat indah kita lihat adalah ternyata ketika Yesus datang ke Yerusalem, berita tentang pelayanan dan pengajaran serta mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus telah banyak didengar oleh orang-orang yang datang tersebut, orang-orang yang di perantauan tersebut. Dan itu yang menjadi sebuah landasan bagi mereka, yang membuat mereka sangat peka dan responsif ketika Yesus datang ke Yerusalem. Mereka mendengar bahwa Yesus juga menuju perjalanan ke Yerusalem. Saudara-saudara, ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Mereka mendengar Yesus yang akan datang. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah telinga iman kita mendengar bahwa Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita dalam suasana yang saat ini? Apakah telinga iman kita telah kita pergunakan untuk mendengar bahwa Yesus sedang melindungi kita, bahwa Yesus sedang bekerja menjadi benteng pertahanan kita? Saudara-saudara, mendengar dan sangat responsif akan kedatangan Yesus itu yang dilakukan oleh orang-orang ketika Yesus mereka lihat dan mereka sambut, dan bahkan mereka melihat juga sebuah penghormatan yang begitu luar biasa yang mereka lakukan untuk Yesus. Penghormatan yang sangat-sangat tinggi dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat saat ini, mereka, persiapan mereka itu sangat luar biasa sekali untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bahwa Tuhan Yesus sedang datang dan Tuhan Yesus sudah berada dalam kita. Bagaimana penyambutan kita? Mari kita persiapkan iman kita menyambut Dia dalam menyelamatkan hidup kita saat ini. Saudara-saudara, orang-orang yang melihat Yesus tersebut mengambil daun-daun palem, seperti halnya rakyat jelata di Yerusalem yang melambai-lambaikan ranting-ranting pohon palem, sekalipun sebenarnya daun palem tersebut sepele untuk dilihat. Apa artinya? Lebih baik sebenarnya mereka menyiapkan karpet merah, tetapi mereka mempersiapkan dan membuat bunga palem atau daun palem. Kalau dalam bahasa Batak, mare-mare atau pelepah pohon kelapa yang jalur kuningnya, mereka pakai itu. Saudara-saudara, ternyata itu memiliki makna yang sangat luar biasa sekali, palem tersebut.
Pohon palem sejak dulu ternyata telah menjadi lambang kemenangan dan kejayaan. Bagi orang-orang Yunani kuno, daun palem itu adalah sebuah tanda kemenangan. Daun palem itu adalah sebuah tanda kejayaan. Ada seorang penulis Romawi pada abad pertama mengatakan bahwa ketika seseorang banyak melakukan kemenangan dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah kompetisi, itu terlihat dari daun palem yang dikoleksinya, yang diterimanya. Karena itu saudara-saudara, ternyata daun palem adalah sebuah penghargaan tertinggi yang diterima oleh seseorang dalam sebuah pertandingan. Orang-orang yang menyambut Yesus memakai daun palem pada hakikatnya memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus itu membawa kemenangan bagi mereka, bahwa Yesus itu adalah Raja kemenangan bagi mereka, bahwa Kristus Yesus akan segera menaklukkan segala penguasa dan kekuasaan melalui kematiannya. Dan karena itulah ia layak disambut dengan daun-daun palem. Saudara-saudara, Minggu Palmarum ini adalah minggu kemenangan kita, yang dimana nanti hari Jumat kita akan merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan dosa. Yesus mengalahkan dosa dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Raja, Dialah Mesias. Kemenangan itu sudah di depan mata kita, dan kemenangan itu tidak akan pernah hilang dari kita. Bagi selayaknya ketika Yesus memenangkan kita dari dosa, kemenangan juga dalam hal menghadapi wabah ini juga sudah di depan mata kita, karena Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang menyambut Yesus mengatakan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Saudara-saudara, Hosana berarti keselamatan. Hosana berarti keselamatan, itu artinya. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Orang-orang yang menyambut Yesus tersebut berharap sekali dan memberikan pengharapan kepada Tuhan Yesus yang memasuki Yerusalem membawa keselamatan. Dan itu yang kita lakukan saat ini. Kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, dan kita mengimani itu, bahwa Yesus membawa keselamatan buat kita dalam menghadapi kondisi yang sangat pahit saat ini. Bahkan kita mengatakan ini kita menantikan yang begitu sangat lama. Saudara-saudara, di Minggu Palmarum ini, minggu kemenangan ini, minggu yang kita katakan minggu Allah memulai kemenangan, kita berharap dan kita mengimani Tuhan menyelamatkan kita dari wabah COVID-19 ini. Karena itu, daun palem kita sudahkah Anda pegang? Yaitu iman kita, pengharapan kita. Karena itu adalah daun palem kita, iman dan pengharapan kita. Itulah daun palem yang saat ini kita lakukan. Dan jangan ada satupun di antara kita yang mengabaikan itu. Mari kita tunjukkan daun palem itu dengan kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kita berdoa bersama dengan anak-anak kita. Kita berdoa bersama dengan pasangan hidup kita. Kita pakai satu waktu.
Bahkan kalau boleh kita melakukan 2 berantai di rumah kita masing-masing. Sebagai wujud nyata kita mempergunakan daun palem menyambut kedatangan Kristus yang menyelamatkan kita dari wabah ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami Marhalado HKBP Sukadono selalu mengingatkan kita, mari kita lakukan yang terbaik bersama dengan keluarga kita, memakai daun palem iman dan pengharapan kita dalam sebuah ibadah kecil di rumah kita yang berisikan nyanyian pujian, yang berisikan doa syafaat kita agar Tuhan melindungi kita. Mari kita menjadi keluarga kecil seperti Nuh di dalam sebuah perahu yang memang selalu memberikan sepenuhnya kehidupan mereka kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, badai ini akan berlalu dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Sangat luar biasa sekali. Kedatangan Kristus Yesus itu tidak dipikirkan dan tidak terpikirkan oleh orang-orang. Ketika dia datang, dia tidak datang mengendarai seekor kuda selayaknya seorang raja yang penuh perkasa, tetapi dia datang di luar kendali manusia. Dia menaiki seekor keledai, seorang diri. Dia mau menunjukkan, dia mau menyelamatkan dunia ini dengan sebuah kesederhanaan. Dia ingin menyelamatkan dunia ini dari sebuah kerendahan hati. Dia ingin menjadi seorang hamba yang patuh, yang taat kepada Allah Bapa di surga. Ini tidak lazim dilakukan oleh seorang yang dikatakan terhormat dan raja, tetapi dia lakukan untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudara, secara iman kita ingin melihat Yesus melakukan penyelamatan kepada kita dengan cara yang sederhana saat ini. Dan dia lakukan melalui kepatuhan kita, ketaatan kita kepadanya, dengan mau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh para hambanya di dunia ini, yaitu pemerintah, agar kita melaksanakan senantiasa social distancing, physical distancing, pola hidup yang sehat. Itulah yang kita lakukan, itulah yang kita lihat. Secara kesederhanaan kita wujudkan bahwa Tuhan sedang menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahkan dikatakan bahwa penyelamatan yang dilakukannya bukanlah dari dunia ini. Karena itu dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Karena itu jangan takut. Jangan takut, saudara-saudara. Ini memotivasi kita, meyakinkan kita. Jangan takut. Tuhan menyelamatkan kita. Ketakutan yang bersumber dari ketidakpercayaan akan merintangi datangnya sukacita rohani. Jika selalu kita merasakan ketakutan, kita pasti ditaklukkan. Dan rasa sukacita itu pun akan sulit untuk kita terima. Itu sebabnya ketika kita berharap, kita membangun sesuatu hal yang indah dalam keimanan kita, dalam kehidupan kita. Harapan itu memberikan sebuah keyakinan Tuhan menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat ungkapan yang dilakukan oleh Yesus ketika dikatakan, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas ekor seanak keledai.
Jangan takut. Dia akan menyelamatkan kita. Jangan takut, Dia tidak meninggalkan kita. Jangan takut, Tuhan tidak berpaling dari kita. Dia datang. Dan bahkan saat ini Dia sedang merangkul kita. Bahkan saat ini Dia sedang memberikan dirinya untuk dipukulin, untuk menyelamatkan kita. Bahkan saat ini Dia sedang berjuang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana layaknya para murid-murid Yesus pada saat itu, yang mereka mula-mulanya tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia, dan bahwa Dia telah melakukannya juga untuk dia. Saudara-saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kita akan apa yang dilakukan Tuhan untuk manusia. Karena itu di masa-masa sulit ini jangan pernah jauh dari firman Tuhan, supaya kita mengerti, supaya kita paham, supaya kita tahu Tuhan sedang bekerja. Sama seperti murid-murid Yesus ini, ketika mereka mula-mula tidak mengerti, tetapi ketika itu mereka mengingat dan mendengar kembali akan firman Tuhan, akan ucapan Tuhan, mereka mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Mereka mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja. Mereka mengerti bahwa Tuhan sedang menyelamatkan dunia ini. Dan itu yang kita lakukan. Mari dekat kepada firman Tuhan. Mari senantiasa dekat dengan firman Tuhan, supaya kita mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada ayat 17 dan 18 dikatakan, orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia membuat mukjizat itu. Saudara-saudara, mari kita lihat kembali pengalaman-pengalaman masa lalu kita ketika Tuhan melakukan sebuah tindakan-tindakan, ketika Tuhan melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Ada sebuah keselamatan, ada sebuah aksi yang dilakukan Tuhan, baik secara pribadi kita, baik secara keluarga kita, baik secara lingkungan kita, baik secara week kita, bahkan secara gereja secara besar. Tuhan melakukan mukjizat dan pekerjaan. Orang bisa mengerti bahwa Tuhan sedang bekerja dan menyelamatkan. Itu yang dilakukan Tuhan, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang menyambut Yesus ketika datang ke Yerusalem. Dia yang memanggil dan membangunkan Lazarus. Dari yang diperbuat Tuhan, orang berharap dan beriman. Dari apa yang diperbuat Tuhan, orang dibangunkan dalam keimanannya. Saudara-saudara, mari kita lihat kembali. Kita ingat kembali pada masa-masa yang lalu, ketika Tuhan bekerja melalui mukjizatnya dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga, dalam hidup yang lainnya. Karena itu saudara-saudara, Tuhan bekerja melakukan mukjizatnya bagi kita. Yang terakhir saudara-saudara, bahwa setiap orang dari ayat 19 ini yang kita lihat adalah kesaksian orang-orang Farisi mengatakan, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Lihatlah, kekuasaan di dunia ini tidak pernah bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Kalau kita lihat kekhawatiran saat ini tidak pernah bisa mengalahkan
keberkuasaan Allah. Dan itu akan kita saksikan nanti. Rasa takut di dunia ini saat ini tidak pernah mengalahkan kasih sayang Tuhan. Tidak pernah mengalahkan penyelamatan Tuhan. Dia yang berkuasa di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, berikan kepercayaan, keimananmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Karena dia yang berkuasa di dunia ini. Bukan COVID-19 ini, tetapi Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa. Karena itu mari serahkan hati kita. Ikuti petunjuk para pimpinan di negara ini sebagai hamba Tuhan. Mari kita ikuti agar ini segera berakhir. Karena Tuhan bekerja melalui mereka. Karena Tuhan bekerja melalui kita semuanya. Karena keberkuasaan dan kekuasaan Tuhan itu juga diwujud nyatakan melalui kepatuhan dan ketaatan kita. Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, Tuhan yang menang. Hosana. Tuhan yang telah menyelamatkan dunia. Hosana. Itu harus kita katakan setiap saat. Mari daun palem kita itu kita pegang kembali. Dan kita katakan Tuhan menyelamatkan kita. Keselamatan itu telah datang. Bunga palem itu kita berikan. Kita buat bunga palem itu menyambut Tuhan Yesus Kristus. Daun palem itu sangat indah. Dia telah menyelamatkan kita. Amin. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah datang. Dan Tuhan telah bekerja menyelamatkan kami. Kami sambut Tuhan keselamatan-Mu dengan daun palem, dengan iman dan pengharapan kami. Kami sambut Tuhan Engkau yang menyelamatkan dunia ini dengan sorak-sorak kami. Hosana. Hosana, Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami sambut Engkau Tuhan dengan kepatuhan dan ketaatan kami kepada pemerintah kami Tuhan. Sebagai wujud nyata Engkau bekerja menyelamatkan kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi seluruh umat-Mu Tuhan. Para hamba-Mu, para pengikut-Mu Tuhan. Di dunia ini. Surah khusus Tuhan. Jemaat-Mu di HKBP Sukadono ini. Lindungi Tuhan, berkati. Jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari halang rintangan. Engkau benteng pertahanan kami. Kami ingin Tuhan, Engkau melindungi kami. Dan kami percaya Engkau sedang melakukan itu kepada kami. Menangkan kami Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang berkuasa menyelamatkan kami. Daun palem kami persiapkan untuk menyambut-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.